Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal IPS kelas 9 semester 1 atau semester ganjil untuk penilaian akhir semester, PAS semester gasal, semester ganjil ataupun semester 1. Kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2013 dan adik-adik jangan khawatir, soal ini bisa dipakai untuk tingkat SMP negeri, SMP swasta maupun MTS negeri dan swasta. Dan soal ini sudah terakurasi karena diambilkan dari bank soal nasional sehingga keakuratannya bisa terjamin sesuai dengan kisi-kisi dan juga eh, banyak testimoni yang mengatakan bahwasannya soal ini banyak sekali yang keluar. Dan ini karena video lanjutan dari part pertama, silahkan bagi yang belum melihat atau menonton video part pertama, silahkan bisa dibuka terlebih dahulu. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 21. Memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang titik-titik. A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, ataupun D. Budaya. Ya, ini jelas banget ya, merupakan C. Sosial. Kita lanjut ke soal nomor 22. Menampilkan kesenian tari daerah di negara lain merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang, ya, yaitu adalah budaya. Jawabannya D. Benar sekali. Kita lanjut ke soal nomor 23. Indonesia mengekspor karet ke Australia. Australia mengekspor gandum ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan oleh perbedaan titik-titik. A. Produk industri, sumber daya manusia. Nah, jawabannya adalah yang B. Yang satu sumber karet, yang satu sumber gandum. Jadi ini ada pertukaran sumber daya alam. Maka jawabannya adalah yang Bravo. Kita lanjut ke soal nomor 24. Kerjasama internasional memberi jalan bagi suatu negara untuk berinvestasi di negara lain. Salah satu dampak positif adanya investasi dari negara lain adalah titik-titik. Yaitu, ya jelas banget, lapangan kerja akan semakin luas. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 25, letak geografis Asia Tenggara sangat menguntungkan negara-negara di kawasan tersebut. Keuntungan letak geografis di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan kerjasama regional adalah titik-titik. Ya, yaitu adalah kegiatan perdagangan dan pelayaran bisa berkembang dengan pesat. Sehingga pengiriman barang, ekspor dan impor juga akan berkembang juga dengan pesat pula. Kita lanjut ke soal nomor 26. Kerjasama regional adalah kerjasama antara titik-titik. A. Negara dengan negara lain. Kurang ya. Bukan. Negara-negara dalam satu kawasan. Iya. Jawabannya adalah yang B. Regional. Kalau bilateral itu adalah dari dua negara. Kita lanjut ke soal nomor 27. Tujuan kerjasama internasional di bidang sosial adalah titik-titik. Yaitu adalah sosial ya, berarti memperluas hubungan dan persahabatan antar negara. Jawabannya adalah yang B, Bravo. Kita lanjut ke soal nomor 28. Dampak negatif dari masuknya wisatawan asing ke Indonesia adalah titik-titik. Dampak negatif ya, yaitu sikap individualisme ditiru oleh orang Indonesia. Ya, ini adalah dampak negatif. Jawabannya adalah yang D. A, B, C ini merupakan dampak positif, jadi bukan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Keuntungan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah titik-titik. Yaitu ya B, meningkatkan penerimaan devisa bagi negara. Makanya juga ada yang mengatakan bahwasanya para TKI, TKW itu merupakan pahlawan devisa negara karena sangat menyumbang jumlah pemasukan yang besar untuk negara kita. Kita lanjut ke soal nomor 30. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh titik-titik, yaitu ya oleh Surjono Sukanto 2014. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 31. Akibat perubahan sosial budaya. Nah, ada pernyataan. Kemudian kita langsung baca pertanyaannya. Perubahan sosial budaya yang mengakibatkan hal-hal di atas disebut titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang D. Revolusi, karena ada proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial. Nah, ini merupakan dampak ataupun akibat dari sosial budaya untuk revolusi.
Kita lanjut ke soal nomor 32. Perubahan yang direncanakan ataupun plan change adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah titik-titik. Perkembangan jalan antar provinsi memperlancar transportasi nasional, ya jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 33. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung setelah tercapainya perdamaian antar GAM dengan RI. Perubahan tersebut dikarenakan adanya titik-titik. Ya, perubahan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan lingkungan. Ya, jawabannya adalah yang Bravo, pertentangan. Kita lanjut ke soal nomor 34. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena di kota titik-titik. Penduduknya homogen? Tidak ya. Justru malah semakin heterogen. Cepat menerima pengaruh luar, ya. Jawabannya adalah yang B. Ini bukan, bukan. Kita lanjut ke soal nomor 35. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia adalah titik-titik. Ingat, faktor manusia. Gunung meletus bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan ya. Jawabannya adalah yang D. Salah satu yang disebabkan oleh manusia adalah banjir. Kita lanjut ke soal nomor 36. Pendorong terjadinya globalisasi yaitu adanya pengembangan titik-titik. Yaitu ada pengembangan teknologi komunikasi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 37. Banyak kita jumpai saat ini perilaku masyarakat Indonesia yang mengakibatkan semakin menurunnya akhlak atau moral bangsa yang disebut, penurunan moral adalah demoralisasi. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 38. Pada zaman globalisasi, sasaran ekonomi suatu negara adalah titik-titik. Yaitu ya, ketika globalisasi adalah menguasai pasar internasional. Jawabannya adalah yang delta D. Kita lanjut ke soal nomor 39. Di bawah ini yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah dampak positifnya kesempatan bisnis. Nah, jawabannya adalah yang C. Kesempatan bisnis dan perpindahan pengetahuan akan semakin besar. Kita lanjut ke soal nomor 40. Salah satu dampak globalisasi di bidang budaya adalah anak muda menonton TV dan film Bollywood. Orang Irak bukan, mudanya usah bukan. Bukan ya, jawabannya adalah yang C. Anak muda menonton TV dan film Hollywood dan mudah terpengaruh oleh budayanya. Baiklah, adik-adik semua telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada request pembahasan soal, silahkan disampaikan di kolom komentar secepat mungkin dan segera akan saya buatkan video pembahasannya. Kemudian untuk adik-adik yang menginginkan pembahasan untuk part ketiga untuk soal uraian, silahkan tuliskan di kolom komentar, akan saya buatkan video pembahasannya. Baiklah, terima kasih. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.